Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita waktu untuk dapat melanjutkan pembelajaran kita. Nah, kali ini kita masuk ke pembelajaran kita di subtema kita yang berikutnya, yaitu kita sudah masuk ke subtema 2. Nah, insya Allah kita akan masuk ke muatan pembelajaran yang pertama, yaitu muatan matematika. Nah, untuk subtema kali ini masih mengenai tentang pecahan. Namun kita akan memfokuskan pembelajaran kita pada materi perbandingan pecahan. Nah, oleh karena itu anak ibu bisa menguatkan materi pembelajaran anak ibu di pecahan awal sambil mengulang-ulang untuk anak ibu bisa menguasai dengan baik perbandingan pecahan di pembelajaran kita kali ini. Oleh karena itu anak ibu disiapkan semua alat tulisnya, buku temanya, atau anak ibu bisa membaca terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang baru, untuk memudahkan anak ibu dalam memahami apa yang akan ibu jelaskan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita awali semua kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan keberkahan, keridhaan, serta kelancaran dari pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak ibu, kita langsungkan pembelajaran kita ya. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, diharapkan setelah anak ibu menyimak apa yang ibu jelaskan di dalam video ini berupa materi pembelajaran, anak ibu mampu membandingkan dua pecahan berdasarkan gambar ataupun berdasarkan notasi pecahan. Serta anak ibu juga mampu menuliskan tanda dari perbandingannya, seperti tanda lebih besar, lebih kecil, ataupun tanda sama dengan. Insya Allah anak ibu memahami ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebenarnya pembelajaran kita kali ini sudah pernah kita bahas di tema-tema kita yang terdahulu. Namun, kita akan memperkuat kembali di tema 5 ini. Oleh karena itu, anak ibu butuh semangat untuk dapat melewati materi ini dengan baik ya. Nah, baiklah kita mulai pembelajaran kita kali ini. Materi yang pertama, mengidentifikasi bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, perhatikan gambar berikut seperti yang ibu tampilkan di dalam bentuk video. Ada gambar satu martabak utuh ya. Nah, satu martabak utuh dibagi menjadi 10 bagian sama besar. Nah, yang martabak yang kedua ibu bagi menjadi 12 bagian sama besar. Menurut Ananda ibu, lebih besar mana ukuran potongan martabak pada gambar? Gambar yang A ataukah gambar yang B? Coba amatilah. Nah, betul sekali anak ibu. Setelah kita mengamati gambar, kita bisa tuliskan satu notasi pecahan dari masing-masing potongannya. Untuk martabak pada gambar A, potongan pertama itu bernilai 1/10. Mengapa demikian? Karena satu bagian dari 10 potong yang dibagi sama rata. Kalau bagian yang kedua atau bagian yang B, ibu ambil satu bagian dari 12 potong yang dipotong sama rata. Sudah paham ya? Ini adalah pembelajaran kita yang sebelumnya di subtema 1. Lalu, setelah kita mengetahui notasi pecahan dari masing-masing potongan martabak, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita harus menuliskan tanda dari perbandingan pecahannya. Lebih besarkah, lebih kecilkah, ataupun sama dengan. Nah, ternyata dituliskan pada contoh lebih besar 1/10 dibandingkan 1/12. Ada yang sudah memahami mengapa bisa demikian? Tentu saja, kalau anak ibu punya satu buah martabak, anak ibu bagi ke 10 orang,
sama anak ibu punya satu martabak, anak ibu bagikan ke 12 orang, tentu yang mendapatkan bagian lebih besar, yang dibagi lebih sedikit. Makanya 1/10 itu pasti lebih besar dibandingkan 1/12. Betul tidak? Betul ya, insya Allah ya. Coba anak ibu punya satu buah martabak. Anak ibu kalau ingin mendapatkan bagian yang lebih besar, tentu anak ibu harus membaginya dengan sedikit orang. Semakin banyak anak ibu bagikan kepada orang, semakin sedikit bagian yang diterima untuk setiap potongnya. Aduh Bu, masih pusing. Nah, baiklah. Kalau gitu kita akan lanjut ke cara yang berikutnya ya. Nah, perhatikan ya baik-baik ya. Coba. Nah, lalu bagaimana jika mengetahui bilangan pecahan yang lebih besar? Nah, ini ya. Untuk mengetahui bilangan pecahan yang lebih besar ataupun lebih kecil, maka ada beberapa cara. Nah, perhatikan cara berikut ya nak. Lihatlah bilangan penyebut pada bilangan pecahan tersebut. Jika bilangan penyebutnya sudah sama, maka lihatlah pembilangnya. Sebagai contoh, bilangan 1/4 lebih kecil daripada bilangan 2/4. Bilangan 3/4 lebih besar daripada bilangan 2/4. Jangan lupa tanda lebih besar itu dituliskan seperti ini. Dan tanda lebih kecil ditulis begini. Serta sama dengan ditulis begitu. Maksudnya gimana sih Bu? Nah ternyata nak, ketika kita membandingkan suatu pecahan, anak ibu bisa melihat bagian penyebutnya dulu. Jika penyebutnya itu sudah sama, maka anak ibu tinggal perhatikan pembilangnya. Memangnya penyebut dan pembilang itu yang mana? Masih ingat nggak anak ibu? Kalau ibu punya A per B, bagian atas ini pembilang ya. Bagian bawah ini namanya penyebut. Nah, jadi jika kita ingin membandingkan suatu pecahan, langkah yang pertama anak ibu bisa memperhatikan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Jika kedua pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, artinya anak ibu tinggal melihat nilai pembilangnya saja. Gimana Bu? Pusing-pusing. Coba kita cek dulu ya. Bagaimana ini? Sebagai contoh ya, nih perhatikan potongan kue bolu berikut. Nah, bolu yang bagian pertama itu dibagi menjadi 15 bagian. Dan bolu kedua juga dibagi menjadi 15 bagian. Tentu saja sama rata. Bagian yang pertama ibu ambil 3 potong. Karena ibu ambil 3 potong, maka dinotasikan dengan 3/15. Untuk bagian yang kedua, ibu ambil hanya 2 potong. Berarti ibu notasikan dengan 2/15. Mengapa 15 Bu? Ya karena dipotong menjadi 15 bagian. Lalu bagaimana cara membandingkannya? Yang pertama 3/15, yang kedua 2/15. Nah ibu bisa lihat. Kalau penyebutnya ini sudah sama, kita tinggal lihat bagian pembilangnya saja. Mana pembilang yang lebih besar? Tentu saja 3. Berarti bagian yang ini lebih besar. Paham anak ibu? Nah coba kita latihan ya. Anak ibu bisa lihat. Berarti langkah pertama kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, perhatikan pembilangnya. Bagian pembilang itu menentukan hasil dari perbandingan. Mau dia lebih besar, lebih kecil, ataupun dia bernilai sama dengan. Nah sekarang kita akan coba melatih kemampuan anak ibu yang telah memahami apa yang ibu jelaskan tadi ya. Kita akan bahas contoh soal yang ibu tampilkan ini. Perhatikan bilangan-bilangan pecahan di bawah ini. Tentukanlah bilangan pecahan yang lebih besar. Nomor 1. 3/5 titik-titik 2/5.
syarat yang pertama kita lihat dulu, penyebutnya sudah sama belum? Oh udah Bu, udah sama-sama 5. Berarti tinggal kita bandingkan pembilangnya. Siapa yang lebih besar? 3 dari 2? Tentu saja 3. Maka 3/5 lebih besar dari 2/5. Oh begitu Bu. Iya begitu saja. Mudah ya. Berarti yang nomor 2, nah tentu saja lebih besar 5/8. Nomor 3, nah tentu saja 6/12. Nomor 4, begitu ya. Nomor 5, lebih besar 6/10. Nomor 6, lebih besar 4/6. Nomor 7, lebih besar 8/13. Nomor 8, lebih besar 13/17. Nomor 9, lebih besar 9/20. Nomor 10, lebih besar 5/9. Sudah memahamikah anak ibu apa yang ibu jelaskan? Mudah-mudahan ya, insya Allah ya nak ya. Karena ini adalah bagian yang mudah. Karena kita cukup membandingkan pembilangnya jika penyebutnya sudah sama. Tapi ini hanya jika penyebutnya sama ya nak. Nah, ini ibu anggap anak ibu sudah memahami ya nak. Jika anak ibu tidak memahami, anak ibu bisa tanyakan ke Bu Mary ya. Atau mengulang-ulang kembali video yang ibu jelaskan. Lalu Bu, bagaimana kalau penyebutnya nggak sama? Nah, kalau penyebutnya tidak sama, kita akan bahas seperti pada pembelajaran kita yang terdahulu. Coba ya, kita akan bahas misalnya nih. Menentukan bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil jika penyebutnya tidak sama. Sebenarnya sudah pernah kita bahas ya, caranya dengan mengalih silang dari penyebut dan pembilangnya. Seperti yang dicontohkan ya, lihatlah kue terang bulan yang ditampilkan oleh gambar ibu. Bagian yang diambil Togar itu 2/8. Sementara bagian yang diambil Ana 2/10. Nah, pada kasus ini penyebut dari kedua pecahan itu tidak sama. Jadi langkahnya bagaimana? Ada yang masih ingat? Oh ingat. Pintar sekali anak ibu ya. Dengan cara mengalih silang ya. Kalikan yang 2/10 hasilnya 20. Tuliskan di sini. 2 kali 8, 16. Tuliskan di bawah sini. Setelah itu kita bandingkan keduanya hasilnya. 20 dengan 16 mana yang lebih besar nak? 20. Oleh karena itu 2/8 lebih besar dibandingkan 2/10. Maka kita tinggal tulis notasinya seperti ini. Mudah ya? Mudah insya Allah. Nah anak ibu, kita bisa latihan untuk soal yang ibu tampilkan. Sekarang, coba tentukan bilangan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Nomor 1, 4/9, titik-titik 4/11. Penyebutnya tidak sama. Kalau penyebut tidak sama, kita harus kali silang. Betul. 4 dikali 11, 44 ya. 4 dikali 9, 36. Mana yang lebih besar? 44 ya. Berarti notasinya begini. Anak ibu bisa melatih kemampuan anak ibu bersama orang tua anak ibu untuk mendiskusikan apakah sudah benar apa yang dipahami anak ibu untuk soal nomor 2 sampai nomor 10. Setelah itu nanti ibu akan berikan tugas atau latihan untuk melatih kemampuan anak ibu dalam pembelajaran kita kali ini. Sudah memahami ya insya Allah apa yang ibu jelaskan ya nak? Nah baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini apa? Kita dapat melakukan pembandingan dari suatu pecahan dengan 2 cara. Yang pertama, kita dapat memperhatikan terlebih dahulu penyebut dari kedua pecahan. Setelah itu, kita tinggal bandingkan nilai dari pembilang pecahan tersebut. Yang kedua, kalau penyebutnya dari kedua pecahan tidak sama, kita bisa lakukan dengan cara mengalih silang dari pembilang dan penyebut masing-masing pecahan.
Setelah itu, hasil dari kalinya menentukan nilai pecahan tersebut besarkah, lebih kecilkah, atau sama dengan. Nah, anak ibu, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna buat anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.